Halo Kak. Halo Eri. Sehat ya? Saya masih sehat. Dua ya? Oke, makasih nih ya. Enggak Sorul. Oke. Halo Erik sama Roka ya. Sudah lama nggak mampir ke Ketoprak. Iya nih. Anjur. Sibuk nih. Iya. Beberapa bulan. Beberapa bulan ya. Belum nyampe bertahun tapi ya. Sehat semua? Alhamdulillah Ya. sehat. Oke, jadi hari ini kita di PKL Podcast Ketoprak Linggau ya Rul ya. Oke. Lagi bersama Kak Roka sama Kak Erik nih ya. Mungkin masih ada beberapa teman yang belum tahu siapa nih Kak Erik sama Kak Roka. Kita perkenalan dulu deh sama siapa? Kak Roka dulu ya. Ladies Boleh, first. Ladies first. Apa yang mau? Apa ya? Nama. Dari saya. Nama saya. Nah, lupa nama. Lupa nama sendiri. Nama panjangnya mungkin Asyura Cahaya, bukan mungkin ya, memang beneran. Asyura Sesuai Cahaya akta. Pertiwi Marsal. Boleh dicek Tapi dulu. kalau teman-teman panggilnya Roka aja. Iya. Filosofi dari Roka apa? Enggak sih, cuman singkatan aja Oh, panggilan dari Asyura akrab Cahaya. ya? Iya. Kacang Roka tuh. Oke, lupakan Coklat. boleh Kak? Iya. Boleh Kak? Boleh tuh Kak Erik. Perkenalan dulu. Ini nama saya Erik Rahman. Bukan Erik Thohir mas ya? Bukan. Tapi semoga seperti Erik Thohir. Amin. Ya. Amin. Amin. Amin juga ya yang di rumah yang nonton. Oke, jadi kita hari ini mau bakal bahas apa nih? Tapi sebelumnya mau tanya dulu deh, aktivitas kegiatannya selama nggak ketemu nih ngapain aja? Boleh tahu kan? Ngapain ya, Rik? Belajar mungkin ya. Belajar ya. Ya, Membaca anak- ya, tetap di literasi kan Roka ya. Ini punya kegiatan masing-masing. Kegiatan. Terus kita punya komunitas, jadi bukan melanjutkan ya, maksudnya mengembangkan komunitas tersebut, komunitas Persona Warna. Terus ya belajar banyak hal dari teman-teman yang lain gitu. Jadi ada namanya komunitas dia, Kak Roka kayak. Komunitas tadi namanya? Persona Warna. Persona. Persona. Warna. Ya, Itu mungkin kegiatannya ngapain aja itu Kak? Persona Warna itu. Jadi Persona Warna itu komunitas seni sebenarnya, tapi lebih kalau sekarang lebih fokus pada seni rupa lukis. Jadi ada sesi lukis, kami berkali-kali ada lukis di kafe-kafe terkenal yang ada di Lubuk Linggau gitu. Lukis bareng sih. berarti fokusnya sekarang. Tapi ada jangka panjang untuk ke Selain ke depan? seni-seni yang lain selain lukis kayak itu Kak. Ya Bisa tentu. jadi. Seni reok mungkin. Bisa. Persona Warna seni reok. Oke. Kamu mau? Boleh. Mau ngereok. Boleh. Ya sebenarnya Persona Warna tuh nggak monoton tentang lukisan ya sebenarnya. Memang di awal Persona Warna hadir memang yang melatar belakangi pertama kali itu adalah tentang lukisan. Karena memang di awal bertemu teman-teman, kegiatan pertama kita di Persona Warna itu adalah melukis. Jadi kita juga bukan background Pelukis. pelukis, terus bukan juga seni rupa gitu ya, tapi memang circle pertemanan, kemudian membentuk satu komunitas karena mungkin apa ya, di luar kegiatan yang kita lakukan sehari-hari gitu. Jadi kayak kegiatan sehari-harinya udah ada, tapi di sela-sela itu punya circle teman-teman dan membentuk Persona Warna itu dengan kegiatan yang lain gitu. Jadi kegiatannya bisa kegiatan yang dari hobi lah ya. Bisa jadi hobi. Senang digeluti menjadi sebuah komunitas kayak itu ya. Kemudian untuk latar belakangnya tadi karena dari hobi ya. Kemudian untuk sejauh ini apa aja sih yang sudah dijalankan di Event-event. Persona Warna sejauh ini? Udah Kenapa? berapa lama sih? Udah berapa lama maksudnya? Karena kalau saya sendiri sih belum pernah gabung beberapa kali ya. Baru sekali kalau nggak salah sempat datang ke event Persona Warna. Ini itu yang jadi sejauh ini apa aja sih event-event yang sudah dilakukan Persona Warna? Seperti yang dibilang tadi, kita ada sesi lukis ya. Sesi lukis itu biasanya kami di tahun-tahun awal itu rutin seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Cuman akhir-akhir ini memang karena mungkin keterbatasan dan yang lain,
Itu sesi Kesibukan lukis. masing-masing juga mungkin. Betul, kesibukan masing-masing. Jadi mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali kita adain sesi lukis. Selain itu kita ada pameran ya Kak. Kemarin sudah 2 pameran yang sudah kami selenggarakan. Yang pertama itu pameran di Kopi Lain Hati. Yang di sini ya. Dan yang kedua itu yang di Dinas Perpus. Itu yang pamerannya yang cukup mungkin bagi kami cukup lumayan besar untuk yang sudah dilakukan. Tapi kalau kayak pernah juga pameran hasil karyanya anak-anak rehabilitasi narkoba gitu ya. Tapi nggak terlalu besar, kayak cuman memamerkan hasil lukisan mereka aja gitu di satu event kita. Terus pernah juga pameran kecil bersama BNN juga gitu. Tapi kalau untuk memang kita create satu pameran yang benar-benar persona warna yang bikin, itu ada 2 pameran besar, Garis Semu dan Prolog 2024 gitu. Kalau untuk ini anggota persona tuh ada batasan umur nggak? Atau dari anak kecil sampai tua sampai dewasa? Kalau yang di persona warna kita kalau kita Apa cuman teman satu circle? Iya, atau boleh Orang lain untuk join misalnya. jadi kalau yang pernah mengikuti komunitas persona warna, kita bilangnya mereka adalah teman PW. Oh, Jadi sebutannya. teman persona warna. Jadi itu nggak ada batasan usia sih. Siapapun yang pernah ikut, walaupun cuman sekali ikut. Jadi mereka udah masuk dalam komunitas kami. Jadi yang kami namai dengan Nggak ada daftar member, nggak ada enggak sih. persyaratan KTP. Kita sangat tidak membuat ribet orang-orang yang ingin Ijazah bergabung. ditahan dan Iya, paling itu. enggak. Jadi minimal satu kali. Enggak sih. Iya, karena kalau kebanyakan kayak gitu nanti takutnya ribet ya. Padahal orang-orang pengennya bersenang-senang gitu. Terus nih kalau nggak salah juga dulu pernah sebelum memulai di Pesona Warna itu pernah ada kegiatan lukis juga ya di anak disabilitas ya. Nah itu Nah, aku ikut itu. ya Ikut aku. ikut ya. Ikut itu. Nah selama itu ada up and down-nya nggak sih? Setelah mulai dari merintis dari awal kemudian sampai ke titik sekarang sampai event ke kota ya kemarin ya. Sampai seterkenal ini. Iya, Waduh. sampai komunitasnya mungkin sekarang yang ikut join untuk melukis sudah banyak sekali ya. Karena kemarin sempat ketoprak itu juga jualan ya di eventnya ya. Di Kalau event. kerja sama ya. Thank Oke, you ya jadi Ketoprak udah. Sambil makan, sambil makan. Sambil makan sambil minum nggak apa-apa. Minum boleh. Harus ada ketopraknya. Iya. Jadi gitu up and down-nya apa nih selama ini? Apa Rik? Yang Coba dirasain. Rik. Nanti aku tambahin. Memang kalau balik lagi terkait mendasari persona warna ini, kita lahir dari Ibu. bukan, itu betul. Ya yang melahirkan ibu ya. Betul, dari ibu. Iya, kita lahir komunitas ini lahir waktu itu karena event Hari Disabilitas Internasional. Kemarin memang sama teman-teman luar biasa, anak-anak spesial. Sungguh mulia teman-teman. Di situ ada event melukis bersama mereka. Jadi karena ternyata melihat mereka melukis itu seru, jadi coba kami buat gitu melukis dan akhirnya terciptalah Persona Warna. Iya. Terus akhirnya lambat laun bukan hanya circle kami yang datang ikutan join gitu, ikutan melukis, tapi banyak nih orang tua yang ngajak anak, terus Anak ngajak orang tua. itu ada juga. Jadi banyak teman-teman masyarakat tuh yang lambat laun datang gitu untuk berkreasi bersama-sama gitu. Ya karena awalnya juga kami memberanikan untuk memang yang awal-awal membuat circle itu kan memang teman-teman gitu ya. Tapi memberanikan diri ngajak juga lewat sosial media gitu. Entah itu ada yang datang, entah enggak. Tapi lama-kelamaan dari situ seiring kami sering share. Jadi setiap misalkan minggu ini kami share, kami ada di cafe ini gitu, kami ada di cafe ini. Nggak pernah mengharapkan ada orang-orang yang datang juga sih sebenarnya. Kayak mau kasih tahu aja
kalau mau gabung teman-teman di luar sana kalau mau gabung sama kita ada di sini gitu. Kita Tidak ngelukisnya terlalu bareng-bareng membebani, gitu. ya, kita Heeh. Nggak ada Tetap stressing untuk untuk berapa orang yang mau ikut. Iya, nggak pernah. Karena kita memang Nggak pernah ada cita-cita buat apa tuh namanya, awalnya tuh buat ngajakin orang sebanyak sekarang gitu. Sampai bikin event, sampai kita bikin pameran tuh nggak pernah ada kepikiran sejauh itu awalnya. Tapi karena karena lambat laun berjalannya waktu, terus teman-teman yang lain pada ikutan gitu, ya kita mencoba untuk membuat atau meng-create suatu karya juga supaya mengapresiasi mereka gitu. Kalau sekarang kan sudah sampai di titik ini sudah termasuk lumayan sukses lah tiap event-eventnya berarti kan. Nah, untuk harapan ke depannya apa, mau untuk ke lebih nasional atau untuk ke internasional mungkin? ya, atau mungkin lukisannya mau di Pamer di tingkat nasional gitu. Ada harapan-harapan tertentu nggak untuk dari Pesona Warna? Kalau lukisan dilelang sih sebenarnya setiap kita punya pameran yang lumayan besar yang kita create gitu ya, kita memang menyediakan space untuk lukisan itu dilelang gitu. Untuk ya pertama dikoleksi sama kolektor atau orang-orang yang di luar sana yang pengen Orang-orang kaya lah ya. yang pengen lukisan itu Mencintai gitu. lukisannya. Tapi juga kita kan setiap memamerkan juga orang-orang yang punya lukisan kita kasih tahu dulu bahwasannya kalau lukisan ini pengen dijual atau enggak itu nanti mereka juga dikasih tahu gitu Berarti kan. atas persetujuan mereka berarti. Iya, tentu. Dari pelukisnya. Karena dari setiap lukisan itu punya story dan filosofi dari pelukisnya ya. Iya, kalau harapan apa ya? Kalau dibilang harapan mungkin nggak terlalu banyak berharap ya, Tidak terlalu muluk-muluk. karena dari awal kami jalan juga mengalir seperti biasa sampai akhirnya memang kita buat event yang kecil, sedang dan akhirnya besar seperti pameran kemarin itu di luar ekspektasi sebenarnya memang. Sendiri lah ya, di luar dari harapan dan ekspektasi. Tapi mungkin sekarang punya lah, maksudnya goals gitu ya. Karena kan kita sudah membentuk ini sebagai satu komunitas, bukan lagi kayak kumpul terus udah ngelukis pulang gitu. Karena udah punya mungkin tanggung jawab juga punya komunitas. Jadi bagaimana komunitas itu bisa berkembang, bisa tumbuh gitu. Ya punya goals suatu hari mungkin ya ke depan gitu. Pesona Warna bukan hanya dikenal sebagai komunitas biasa. seni lukis aja gitu, tapi semua seni ada di situ dan memang kita dan teman-teman foundernya juga menginisiasikan menginisiasi rumah kreatif juga. Rumah Ya. kreatif. Art space. Wah, pas nih hasil lembar kreatif dan rumah kreatif dari Pesona Warna. Mudah-mudahan ya. Oke, jadi itu. Oke. Sungguh sangat luas sekali. sangat profesional. Iya, dan mungkin tadi sudah banyak tujuan, harapan dan juga mungkin adakah pesan-pesan untuk anggota yang sudah join Pesona Warna ataupun yang belum join ke Pesona Warna atau Kalau pengen join gimana caranya? Kota Lubung Linggau dan Indonesia Apa ada lah yang mau IG-nya? join ke Pesona Warna ataupun kenapa harus join atau gimana sih? Pokoknya ada pesan nggak untuk teman-teman yang di rumah mengenai Pesona Warna? Inilah waktunya promosi. Waduh. Persona ya, bukan Persona. Persona. Pakai R. Persona. Pribadian. Pesan-pesannya untuk mungkin teman PW dulu ya, karena yang membersamai kami selama ini. Untuk teman PW terus ikuti kegiatan kami dan semoga bisa lebih kreatif lagi, semoga bisa menciptakan peluang-peluang untuk berkreasi lagi, semoga juga ke depan ada peluang-peluang lain lah untuk kita bisa lebih baik lagi. Dan untuk yang di luar teman PW, nantikan event kami berikutnya dan semoga bisa join. Kita ada di Instagram ya Kak? Kita ada di Instagram @personawarna, persona ya. Pakai R lagi. Iya, Pakai R. pakai R. Persona. Persona Warna. Persona itu kepribadian ya, kepribadian dan warna itu ya semua orang Ya, warna. punya warnanya masing-masing. Iya, Itulah. betul.
dibentuk. Ada lagi pesan tambahan? Apa ya pesannya, kita tidak memaksakan juga gitu teman-teman di luar gitu ya untuk join gitu, untuk Jangan gabung sampai sama ikut karena terpaksa. gitu. Tapi memang komunitas ini kita bentuk, kita bikin gitu memang untuk bersenang-senang di dalamnya gitu. Jadi mau dia masih kecil, maksudnya usianya masih TK atau udah lansia gitu, kita terbuka sekali gitu. Maksudnya boleh ikut di setiap kegiatan kita. Kegiatan kita untuk sekarang ya masih kegiatan rutin, mungkin untuk sekarang mungkin di 1 bulan atau 2 bulan sekali mungkin ya, karena kita ya mungkin sedang menjajaki juga gitu ya untuk menginovasi ide-ide yang lain gitu. Kalau Menimbun ide lah ya. kalau kemarin kan kita memang rutin 1 minggu sekali, 2 minggu sekali gitu, karena memang pengennya teman-teman tuh di dalam kami gitu, di dalam komunitas kami tuh seru gitu, terus tidak ada beban gitu, punya kegiatan yang monoton misalkan keseharian gitu, tapi pengen relax di weekend gitu bisa sama kami, karena kegiatan kami juga paling banyak tuh di weekend gitu. Kalau weekday mungkin ada seperti beberapa kali kami weekday ada kegiatan weekday, tapi mungkin itu ada eventnya juga gitu, tapi kebanyakan di weekend. Jadi mungkin untuk teman-teman yang belum menjadi teman PW atau ingin menjadi teman PW ya gabung aja, nggak sulit kok. Maksudnya tinggal tinggal datang atau kalau ragu-ragu, maksudnya Kak bener nggak sih nanti ada kegiatan di sini, bisa chat kami, bisa DM kami gitu, atau bisa ada WA di situ, bisa hubungi gitu ya. Oke, nanti di sini nih WA. Iya, buat tanya-tanya. Sini juga nih. Untuk sekarang mungkin sosial media kami yang aktif itu mungkin Instagram ya. Instagram ya, buat Instagram di dulu ya. Persona Warna gitu. Dan mungkin untuk menghubungi secara personal dengan adminnya mungkin ada di mana? Di Instagram juga gitu. Iya. Ada narah hubungnya. Ada narah hubungnya gitu. Warna. Iya. Tapi terakhir nih, untuk pertanyaan terakhir. Kalau untuk alat lukisnya itu disediain sendiri atau bawa sendiri? Disediain dari Persona Warna atau bawa sendiri ya? Kalau kegiatan rutin kita selalu memberitahu di setiap layar kita gitu ya, bahwasannya teman-teman bisa bawa alatnya sendiri-sendiri. Jadi mereka mau media apa terserah gitu. Mau medianya kanvas atau medianya tote bag, sepatu gitu ya. Tapi kita punya tema biasanya. Kalau hari di minggu ini atau di kegiatan yang sekarang, kegiatannya misalkan melukis landscape gitu. Mau medianya apa silahkan. Jadi nggak membatasi teman-teman untuk berimajinasi. Iya, maksudnya nggak suka misalkan pakai media kanvas, pengennya pakai media sepatu gitu ya, atau apa, batu, atau tote bag gitu, atau batu, terserah gitu. Di atas air. Tapi kalau misalkan ada kegiatan apa? Ada kegiatan yang memang ada ketentuannya. Nah, itu biasanya yang menyediakan media bisa dari kami atau bisa dari sponsor gitu. Nah, untuk sponsor boleh tadi hubungi Instagram deh. Iya, kan sangat terbuka sekali. Mungkin yang mau sponsor event kegiatan pas banget ya. Oke, mungkin itu dulu diskusi kita. Karena mau makan makanannya belum dimakan. Mau menikmati juga ketoprak linggaunya. Tapi satu lagi deh. Pesan-pesannya jangan lupa untuk ketoprak linggau. Enggak, apa? Channel kita. Silang Pari. Silang Pari kreatif. Ya. Jangan lupa untuk apa, Karona? Apa? Jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Belum di briefing. Closing Nggak tahu. Gak apa-apa, kita closing. Jangan lupa like, komen. Iya, jangan lupa. Jadi teman-teman pemirsanya apa nih? Silang Pari kreatif, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Silang Pari kreatif. Memang kreatif banget. I love you. Bye bye.